kita mulai ibadahnya, kakak mau kasih tahu peraturan-peraturannya nih sebelum mulai ibadah ya. Yang pertama, kita harus menggunakan baju yang rapi ya, seperti kayak kita mau biasa ibadah. Terus yang kedua, tetaplah fokus ngikutin sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Yang ketiga, kita mengikuti ibadah, jangan sambil makan, jangan sambil main HP ya. Oke adik-adik, yang keempat nih yang terakhir dan gak kalah penting. Absensi akan dilakukan berdasarkan foto pada saat kalian ibadah ya. Foto itu bisa dikirimkan ke nomor yang di bawah ini, atau bisa juga kalian absen dengan cara mengirimkan kreativitas kalian pada setiap minggunya. Oke, sekian pengumumannya. Selamat beribadah ya adik-adik. Kami memang bukan dari kota yang besar, tapi kami punya iman yang sangat besar. Iman yang dapat memindahkan gunung yang tinggi, iman yang dapat mewarnai dunia. Petra Kids, mari tumbuh bersama. Petra Kids, memuji Tuhan bersama. Melayani Tuhan Yesus dengan segenap hatiku, menjadi saksinya Kristus sampai ku besar nanti. Kami memang bukan dari kota yang besar, tapi kami punya iman yang sangat besar. Iman yang dapat memindahkan gunung yang tinggi, iman yang dapat mewarnai dunia. Shalom Petra Kids. Oke, hari ini hari apa Petra Kids? Hari Minggu, betul. Berarti saatnya kita buat ibadah sekolah minggu ya. Adik-adik yang udah siap sekolah minggu mana? Boleh angkat tangan ya di rumah. Oke, Kak Fili udah lihat banyak banget anak-anak sekolah minggu Petra Kids. Semua udah siap buat memuji Tuhan, buat bersorak-sorai buat nama Tuhan. Tapi sebelum itu yuk kita mau tundukkan kepala kita sejenak, kita mau tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami anak-anak-Mu mau datang Tuhan, mau menyembah-Mu, mau bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Biar kiranya Engkau hadir di ibadah kami Tuhan, hadir di setiap rumah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, sekarang Kak Fili mau cek dulu semangatnya adik-adik. Kita mau cek dulu adik-adik, apakah adik-adik udah benar-benar siap buat beribadah? Pakai jargonnya Petra Kids ya. Penuh semangat ya adik-adik, sekuat tenaga. Oke, siap? Sekali ya, sekali. Petra Kids. Wow. Oke, kayaknya masih kurang semangat. Sekali lagi, lebih semangat bisa adik-adik? Bisa ya pastinya ya. Yuk sekali lagi coba. Petra Kids. Wow. Oke. Adik-adik semangatnya udah luar biasa, udah hebat. Sekarang kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu pujian Jika Tuhan Ada. Yuk adik-adik semuanya nyanyi dengan semangat ya adik-adik. Jika Tuhan ada di pihakku, siapa yang dapat melawanku? Jika Tuhan ada di pihakku, tak ada yang dapat melawanku. Iblis dengarkan apa kataku, jangan kau coba menggangguku. Sebab Tuhan ada di pihakku, aku pasti menang.
Jika Tuhan ada di pihakku, siapa yang dapat melawanku? Jika Tuhan ada di pihakku, tak ada yang dapat melawanku. Iblis, dengarkan apa kataku, jangan kau coba menggangguku. Sebab Tuhan ada di pihakku, aku pasti menang. Iblis, dengarkan apa kataku, jangan kau coba menggangguku. Sebab Tuhan ada di pihakku, aku pasti menang. Yeay! Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, adik-adik. Oke adik-adik, bener ya, kalau kita ada di pihak Tuhan, kita pasti menang ya adik-adik. Sekarang kita sudah bersorak-sorai ya barusan adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Shalom Petra Kids, puji Tuhan ya. Hari ini kita, siapa yang tahu hari ini mau cerita apa? Yang ingat minggu lalu ya. Minggu lalu Kak Ot bercerita tentang Musa ya, Musa terjebak di Laut Merah. Nah, nanti kita akan
saksikan kelanjutannya. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami berdoa biar hari ini Tuhan kami boleh mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang boleh merubah hidup kami, yang boleh membuat kami sukacita, membuat kami lebih dari pemenang. Pakai anak-anak, pakai orang tua juga yang mendampingi mereka, pakai setiap kami Tuhan untuk hidup seperti Musa yang mau taat, yang mau dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Nah, minggu lalu akhirnya Musa berhasil memimpin bangsa Israel untuk keluar dari bangsa Mesir, dari negeri Mesir ya. Nah, tapi mereka harus berputar untuk menghindari Filistin. Karena apa? Siapa yang ingat? Hah? Karena Tuhan nggak mau mereka gentar, takut sama bangsa Filistin, langsung malah pulang lagi ke Mesir. Tapi dibuat berputar, tapi kok malah buntu. Jalannya kok malah buntu menghadapi masalah yang besar. Sementara tentara Firaun mengejar sampai jalan buntu. Wah, nggak ada cara lain, nggak ada satu cara lagi. Satu-satunya jalan adalah mati dibunuh bangsa Mesir. Nah, lalu apa? Tuhan memerintahkan Musa untuk berdiri mengangkat tangannya. Lalu apa yang terjadi? Siapa yang tahu? Iya, kalian pasti sudah tahu. Karena ini cerita terbesar di Alkitab ya, cerita yang paling diingat. Lalu lautnya terbelah jadi dua. Bangsa Israel menyeberang, semuanya menyeberang. Ya, itu kayak siapa pernah ke SeaWorld ya mungkin ya. Ini mungkin lihat kanan kirinya ada ikan. Wah, luar biasa. Jalan-jalan, mereka bebas, mukjizat yang luar biasa. Laut terbelah jadi dua. Sementara Firaun terus mengejar. Waktu mereka sampai ke Laut Merah, mereka juga, ayo kita kejar. Mereka masuk juga ke Laut Merah. Tapi apa yang terjadi? Lautnya nutup. Semuanya tentara Mesir habis ditelan laut. Ya, gak ada satupun yang tersisa. Habis. Sementara bangsa Israel sampai ke daratan dengan selamat. Ya, mereka berhasil nyebrang. Mereka akhirnya 100% dibebaskan. Ya, berhasil dibebaskan. Ya, lalu bangsa Israel ya, dipimpin namanya Miriam, seorang wanita. Mereka menari, mereka bersukacita, mereka dibebaskan ya. Menari itu menari dengan rebana, dengan tamborin. Siapa di sini yang suka menari? Ya, kalian yang cewek-cewek ya boleh ikut tamborin di gereja. Menari, kita memuji Tuhan seperti bangsa Israel. Wah, sukacita. Nah, kalau tahu, kalian sudah hafal ceritanya. Tapi jangan di skip dulu ya. Ada pesan luar biasa dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu hebat adik-adik. Ya, ceritanya sama, sudah didengar berpuluh-puluh kali, tapi punya pesannya selalu berbeda. Jadi kalian nggak boleh bosan dengan firman Tuhan. Nggak boleh bosan dengan firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan itu ajaib, nggak pernah habis caranya. Nah, ini kita di ujung seri Musa. Ya, kita sudah dengar cerita Musa dari awal. Siapa yang ingat Musa dari awal? Musa membunuh orang Mesir, dibunuh. Ya, akan mengasih tahu. Musa mengalami perubahan dalam hidupnya, mengalami proses. Ya, coba kalian ingat-ingatnya. Ada 3 proses besar dalam hidup Musa. Yang pertama, Musa yang sok jagoan. Ya, dia sok membela bangsanya. Dia lawan 2 orang Mesir. Dia sampai akhirnya mati, tapi dia akhirnya ketakutan sendiri. Ya, yang pertama Musa ini sok berani, ya, karena Musa merasa jadi
anaknya raja, dia sok berani. Dia merasa aku bisa melakukan semuanya, aku punya semuanya, aku bisa melakukan apa yang aku mau. Ya, Musa ini sok berani, tapi begitu dikejar, apa yang terjadi? Musa ketakutan. Musa lari sampai akhirnya dia jadi orang yang penakut. Dia jadi orang yang lemah, merasa nggak bisa melakukan apa-apa. Siapa ingat nggak aku Cisuling cerita Musa dihampiri oleh Tuhan, diberi perintah. Apa yang Musa bilang? Aku nggak bisa Tuhan. Padahal tadi waktu pada fase yang pertama nggak disuruh apa-apa, langsung bunuh aja, bebasin aja. Ya, aku mau bebasin bangsaku ya. Tapi waktu disuruh ini malah bilang, wah, nggak bisa, nggak berani. Sampai Tuhan bikin mujizat berkali-kali supaya Musa percaya. Ya, dia bakar rumput kering. Ya, siapa yang ingat cerita ini? Ingat ya? Nah, itu fase dimana Musa merasa aku nggak bisa nih, aku pasti nggak bisa. Nah, anak-anak juga gitu, ada anak yang merasa sok jago, wah nggak usah ulangan, nggak usah belajar, aku udah pinter. Tapi ada anak-anak juga yang wah, aku nilainya jelek, aku bukan anak pinter, aku bukan anak orang kaya, aku pasti nggak bisa seperti dia, aku pasti nggak bisa ikut les ini, aku pasti nggak bisa main badminton karena aku nggak bisa les, aku mungkin nggak bisa, papi mamaku nggak bisa lesin aku, jadi aku nggak bisa apa-apa. Ya, ayo main musik di gereja, aku nggak bisa. Ayo main tamborin, aku nggak bisa. Aku nyanyi, aku nggak bisa. Ya. Tapi ini Musa yang ketiga. Setelah ditempa melewati proses, akhirnya Musa jadi orang yang apa? Satu kata, mengandalkan Tuhan. Musa nggak lagi mengandalkan dirinya sendiri, Musa juga nggak minder pada dirinya sendiri, tapi Musa mengandalkan Tuhan. Musa tahu pekerjaan Tuhan, Musa tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara besar sampai membebaskan bangsa Israel sampai akhirnya sampai di seberang Laut Merah. Musa mengandalkan Tuhan. Itu kuncinya ya adik-adik, papa mama juga yang menyaksikan, mengandalkan Tuhan. Yuk kita jadi anak-anak yang mengandalkan Tuhan. Ya, diberkati kamu semua ketika kamu mengandalkan Tuhan. Nggak ada satupun yang kamu perbuat akan gagal. Semuanya ada dalam rencana Tuhan ketika kamu mengandalkan Tuhan. Sama seperti Musa. Ya, yuk kalau undang kalian juga untuk mulai melayani Tuhan, memenuhi panggilan seperti Musa. Kita mau menari bersama, main musik sama-sama, nyanyi, drama, apapun itu ya. Kalau percaya, kita semua jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Oke, ya, mari Kak Telindu berdoa buat anak-anak. Kalian boleh tutup mata, boleh taruh satu tanganmu di dada. Tuhan Yesus, ini kami, anak-anak Petra Kids. Kami sudah mendengar kisah Musa dari awal sampai akhirnya Engkau bawa mereka menyeberang Laut Merah. Dan masih ada kisah-kisah lainnya Tuhan. Tapi kami percaya Musa yang mengandalkan Tuhan boleh jadi teladan kami. Kami mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap yang kami kerjakan di sekolah, di tempat les, saat kami belajar, saat kami mengerjakan hobi kami, saat kami mengerjakan prestasi yang lain, mungkin olahraga, mungkin musik, mungkin hobi yang lainnya. Diberkati anak-anak Petra Kids ketika mengandalkan Tuhan, Engkau pakai mereka jadi berkat buat teman-temannya, buat bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua, berkati papi mami juga yang sudah mendampingi kami, diberkati kami sekeluarga, lindungi kami semua dari virus corona yang mungkin sedang mewabah. Tutup bungkus kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya sehat dan kami boleh bertemu kembali saat ibadah offline. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.